Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Seperti biasanya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat dan kita mulai di time frame weekly untuk XAU USD. Dan kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD di minggu sebelumnya dan di minggu kemarin ada perubahan daripada arah market ya tentunya, dimana kalau kita lihat di posisi candle sebelumnya high-nya itu berada di level 1930.62 dan kemudian low-nya ada di 1900.87 dan di minggu kemarin berhasil breakout ya dan membentuk high baru di atas 1947.34 dan low-nya lebih tinggi yaitu 1913.79. Dan tentunya dengan adanya pembentukan candle seperti spanning top ya di minggu kemarin, artinya menurut saya secara arah pergerakan memang memiliki kecenderungan bullish ya, arahnya masih arah naik. Tapi kalau kita lihat secara volume atau body candle yang terjadi, market terlihat dari posisi awal minggu ya hari Senin terjadi kenaikan yang menurut saya cukup signifikan hingga mencapai level 1947.34 dan data ekonomi FOMC ya di mana mempertahankan tingkat suku bunga di minggu kemarin yaitu 5,5% suku bunga Amerika saat ini dan tidak ada kenaikan. Tentunya yang disampaikan oleh si Jeremy Powell di saat pidato menunjukkan sikap hawkish ya. Jadi istilahnya mempertahankan suku bunga tapi hawkish di pertemuan berikutnya yaitu bulan November. Dan kesimpulannya di akhir tahun ini di 2023 bakalan akan dinaikkan sekali lagi. Dan ekspektasi di tahun depan itu tidak banyak untuk memangkas suku bunga ya, yang disampaikan hanya sebatas 2 kali aja dan ini direspon dengan adanya nada hawkish. Pelaku pasar menunjukkan aksi jual XAU USD ya karena indeks dolar kembali lagi menguat dan terjadi XAU terjadi penurunan hingga posisi close di area 1924.56 atau poin sekian membentuk spanning top. Jadi kalau kita lihat secara volume pergerakan memang di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi yang menjadikan catatan karena arah sebelumnya adalah tekanannya ya kalau kita perhatikan di sini adalah strukturnya adalah turun dan kemudian di sini terjadi tekanan seller. Menurut saya minggu depan akan kita lihat sekali lagi di mana high yang terbentuk di minggu kemarin 1947.34 dan low yang terbentuk di minggu kemarin 1913.79 mana dulu yang akan di breakout. Karena kalau kita lihat secara diukur ya range pergerakannya kecil hanya 33,55 dolar per troy ounce, tidak terlalu besar untuk pergerakan XAU USD itu sendiri. Dan karena ini adalah momentum di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang ya baik di bawah ataupun di atas tekanannya dan bertemu kembali ya volumenya yang mengecil. Body candlenya mengecil membentuk sebuah spanning top, artinya kita akan melihat pergerakan di minggu ini ya, di minggu ini dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 ya September, apakah pergerakannya akan mendekati low 1913.79 artinya break di bawah area tersebut, maka di situ akan ada perubahan arah di mana market akan memiliki kecenderungan bearish kembali. Tapi kalau minggu besok ini ya dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 membentuk high baru dan tidak menunjukkan low baru, artinya dorongan buyers momentumnya kuat, arahnya masih dalam posisi arah bullish, maka 1947.34 akan di breakout dan itu menunjukkan lanjutan arah kenaikan untuk XAU USD. Dan kita akan ngawal ya seperti biasanya di analisa setiap pagi dan sore ya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu fungsinya untuk kita supaya
bisa tahu apakah nanti di time frame yang lebih kecil dengan adanya time frame weekly belum ada informasi yang cukup kuat ya, karena di sini adalah spanning top di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Adapun dorongannya sama ya, kita membutuhkan konfirmasi satu candle yang akan bergerak di minggu depan ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, apa yang akan menunjukkan data berikutnya, baik high yang menunjukkan high lebih tinggi atau low yang lebih tinggi, atau body candlenya impulsif bullish atau impulsif bearish. Karena saat ini sekali lagi saya katakan candle terbentuk adalah spanning top, menunjukkan buyer dan seller sama-sama kuat. Itu catatannya, oke? Dan hal yang penting untuk minggu depan ya, perlu saya sampaikan juga, di sini kita bisa fokus data ekonomi ya yang akan rilis minggu depan. Anda bisa lihat di tabel. Yang pertama ada CB Consumer Confidence ya. Di sini tanggal 26 akan rilis ya, pukul 21.00. Kemudian di tanggal 28 pukul 19.30 ada final GDP Amerika. Dan kemudian ada unemployment claim ya, tanggal 28 akan rilis. Dan kemudian berlanjut di tanggal 29. Oke, di sini ada jam 3 pagi ya, ada Fed Chair Powell speak ya. Hati-hati, ini akan meneruskan apa sikap yang sudah dia sampaikan di minggu kemarin, akan disampaikan lagi. Kemudian ada Core PCE Price Index, ini juga sangat mempengaruhi inflasi. Dan pukul 21.00 ada Reverse UOM Consumer Sentiment. Ini data high impact versi forexfactory.com ya. Jadi ini nanti yang bisa kita fokuskan ya, selain ada middle impact ya, tapi ini yang perlu saya sampaikan. Jadi ada beberapa jadwal kalender ekonomi yang sangat mempengaruhi indeks dolar dan tentunya pergerakan terhadap XAU USD juga sebagai kecondongan ya, apakah akan terjadi buyers momentum atau sellers momentum. Oke. Ini secara time frame weekly ya yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan melanjutkan kembali di time frame daily. Untuk time frame daily ya, secara struktur sih memang bearish ya. Kalau daily ya, daily sudah bearish. Karena apa? Anda bisa lihat ini yang menunjukkan perubahan arah ya, dari kalau kita membahas intraday ya, dari posisi bullish pin bar ya, dimana high-nya di breakout oleh candle impulsif bullish pada hari Jumat. Kemudian hari Jumat high-nya di break juga sampai dengan terakhir di hari Rabu ya, ini menunjukkan bearish pin bar ya, low-nya juga break daripada candle sebelumnya. Inilah yang menunjukkan perubahan arah dari arah bullish menjadi bearish. Dan candle terakhir ini yang sangat menarik ya. Candle terakhir tentunya hari Kamis ini memperpanjang arah penurunan ya, pasca rilis sekali lagi ya, pasca rilis suku bunga kemarin dan keputusan hawkish si Jeremy Powell menunjukkan aksi bearish pada pergerakan XAU USD, di mana low-nya lebih rendah dan high-nya juga lebih rendah, dan bearish momentumnya sangat kuat. Cuman hari Jumat ya, ketika ada tekanan buyers yang masih memiliki kekuatan juga ya, kalau kita perhatikan satu candle yang bergerak di hari Jumat yang memiliki range pergerakannya hanya berkisaran antara 10,84 dolar per troy ounce, tidak menunjukkan volatile yang sangat tinggi, bahkan menunjukkan pergerakan yang sangat rendah. Dan candle hari Jumat ini ya merupakan candle yang bergerak hanya di range terbatas di area candle, khususnya di hari Kamis, atau kita sebut dengan inside bar, karena ini polanya ya saya tandain. Nah, candlenya itu bergerak di dalam candle hari Kamis ya, tidak ada perubahan, tidak ada struktur yang menunjukkan arah low yang lebih rendah atau high yang lebih rendah. Selain daripada volume yang menunjukkan aktivitas seller yang kuat, khususnya hari Kamis, ini yang menjadikan tantangan berikutnya di hari Senin dan di hari selanjutnya. Apakah berhasil breakout close di atas batas breakout daily bearish ini 1930.12, maka jika mana itu terjadi akan menunjukkan aktivitas adanya bullish. Itu catatan yang paling penting, karena candle yang terbentuk hari Kamis ini menunjukkan arah yang kuat, adanya
seller momentum dan arah masih dalam potensi bearish. Jadi kita akan cek nih nanti hari Senin daily-nya itu apakah berhasil membentuk high baru, itu yang pertama ya. Dan kemudian apakah body candle-nya berhasil breakout close di atas 1930.12, yaitu yang kedua. Dan yang ketiga, kita juga harus melihat batas low yang di bawah, yaitu 1913.79, apakah membentuk low baru. Jadi kita perlu mengidentifikasi sekali lagi khususnya di hari Senin ya, sampai data itu terjadi ya. Karena kalau kita perhatikan pergerakan di hari Jumat tidak menunjukkan perubahan ya, tidak menunjukkan perubahan atau membentuk arah ataupun volume daripada pergerakan buyer dan seller yang jelas. Oke, artinya masih di dalam susunan range candle di hari Kamis. Itu catatannya ya untuk pergerakan XAUUSD secara keseluruhan. Saya katakan untuk trading intraday ya, trennya masih bearish. Oke, trennya masih bearish karena struktur yang ada posisinya masih dalam posisi bearish. Itu dulu. Tapi untuk kita supaya lebih berhati-hati mengidentifikasinya, itu tadi yang saya sampaikan. Mana dulu low yang akan di breakout ya, low sini ataupun high ini. Dan body candle-nya nanti kita lihat hari Senin. Kalau hari Senin body candle-nya menunjukkan buyers momentum seperti ini ya, bodinya panjang besar, close di atas batas breakout 1930.12, dan kemudian memiliki ekor ya, ekor yang panjang gitu ya seperti ini, dan close di atas membentuk high baru di situ bisa dikatakan arah akan kembali lagi bullish, bisa menguji level 1947.34. Tapi kalau candlenya bearish kembali ya seperti ini, oke, tandanya apalagi body candlenya panjang, break close di bawah 1913 atau ekor aja yang terjadi ya, break membentuk low baru, ini pun sudah menunjukkan lanjutan ya, dimana ada drop base drop. Itu arahnya. Jadi kita membutuhkan satu konfirmasi lagi untuk hari Senin. Kalau hari Senin masih pergerakannya, karena tidak ada news ya, tadi kita udah cek tidak ada news, pergerakannya hanya sebatas seperti ini, berada di dalam range pergerakan candle hari Kamis, maka di situ masih dalam area inside bar, masih menentukan arah apakah bullish atau melanjutkan bearishnya. Oke, itu aja gambarannya. Jadi tandanya sudah jelas ya. Kalau kita perhatikan high dan low 1913.79 menjadikan batas bawah, batas atas 1931.42. Oke, itu dari area high dan low yang terbentuk di hari Kamis. Oke, ini arahnya. Sekarang kita akan coba cek di time frame 4 jam untuk mengetahui apa yang terjadi dari hari Kamis dan hari Jumat kemarin ya. Kita akan coba lebih detail lagi melihat pergerakannya ya. Itu aja, kita akan cek dulu di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam kita akan coba fokus di posisi candle terakhir ini ya, setelah pasca terjadinya kenaikan ya di hari Rabu kemarin dan kemudian dihajar oleh candle impulsi bearish. Ini yang menunjukkan arah tekanan seller itu terjadi, low-nya semakin di breakout sampai membentuk low baru ya di sini, yaitu 1913.79. Ini adalah low yang paling rendah terakhir. Dan kemudian market ada pergerakan membentuk sebuah area compression. Ini sudah saya sampaikan juga ya di analisa pagi ataupun review sore ya. Ini ada pergerakan compression yang membentuk bullish channel ya. Ada bullish channel secara candle chart patternnya membentuk bullish channel. Kemudian kita batasin kemarin ya dengan harapan batas breakout ini di break dan menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan, tapi itu tidak terjadi. Oke, kita akan hapus dulu. Dan market memiliki pergerakan konsolidasi ya. Tidak ada perubahan, body candle masih berada di atas 1924.25 yang merupakan batas breakout paling bawah, dan kemudian body candle yang di atas juga yang di posisi candle terakhir ini ya, yaitu 1926.59, ini juga tidak terjadi. Oke ya, ada dua. Yang satu adalah batas breakout bawah di sini. Sekarang saya tandain, saya tambahin lagi di sini. Ini merupakan body candle terakhir yang cukup
tinggi ya, meskipun pergerakannya tidak bergerak volatile. Kita tandain dulu aja. Kita akan tandain dulu untuk mengantisipasi hari Senin apakah market akan bergerak ya, break di atas daripada 1926.59 atau 1924.26. Ini untuk time frame 4 jam ya. Jadi nanti kita akan pantau. Saat ini kan candle masih dalam posisi candle bullish impulsif ini ya. Ini bullish impulsif ini. Jadi body candle 1 2 3, dan jika mana candle besok time frame 4 jam pergerakan pagi ya, contohnya dari pukul pembukaan ya sampai dengan pukul 8 pagi, karena candle 4 jam saya ini adalah genap ya. Oke, maka akan menunjukkan breakout seperti ini. Dan jika mana ini terjadi, oke, kita bisa, atau teman-teman ya nanti tarik sendiri, cocokkan dengan trading plan-nya. Di sini bisa menjadikan dominan break terjadi di area tersebut. Jadi kita bisa gunakan Fibo Musang, contohnya seperti ini. Ya, kita tarik dari body candle yang close sampai dengan high ekor yang tertingginya. Nah, di sini baru kita akan mendapatkan target, bisa sell ya, stop loss di atasnya, targetnya sampai sini dan sampai sini. Tapi ini kan belum terjadi ya, ini contoh aja. Jadi nanti teman-teman ikutin langkahnya seperti itu. Oke, ini saya hapus dulu ya. Jadi itu bisa terjadi dan bisa digunakan untuk entry position. Oke. Dan tentunya ini masih konsolidasi ya. Batasnya yang paling terdekat ini sudah saya tandain. Batas bawah 1924.26, batas atas adalah 1926.59. Dan kebalikannya, kalau besok ternyata hari Senin menunjukkan aktivitas minimal ya, ini bullish engulfing seperti ini, hati-hati, market bisa kembali lagi bullish ya, seperti ini. Contoh ini tanda awal ya, bullish, dan berikutnya candlenya bullish lagi, breakout di atas 1929.59. Oke, seperti ini, maka hati-hati, dia akan bisa menunjukkan aktivitas lanjutan kenaikannya gitu loh ya, atau seperti membentuk correction wave ABC, ini juga bisa terjadi ya. Nah, wave A ya, ini katakanlah ini wave terakhirnya ya, wave B, dan menunjukkan wave C, ini juga bisa terjadi. Maka teman-teman perhatikan batas breakout yang sudah saya tandain ya, itu kalau dari trading plan saya ya. Tapi trennya masih bearish, saya katakan trennya masih bearish untuk saat ini. Oke, ini saya post. Jadi batas breakout masih sama ya, untuk time frame 4 jam 1924.26 sampai dengan 1926.59. Artinya ya, pantau apakah dia akan membentuk candle impulsi bullish. Ingat, impulsi bullish ya, seperti itu, atau impulsi bearish seperti ini ya, breakout close di bawah area batas breakoutnya. Ingat, candlenya harus impulsif bullish atau impulsif bearish, karena kata-kata impulsif itu menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat ataupun seller momentum yang sangat kuat. Tapi kalau candlenya kecil-kecil seperti ini ya, membentuk area compression kecil-kecil, itu rawan akan terjadinya sweep liquidity dan tidak bisa dikatakan candlenya terlalu kuat. Oke? Ini yang bisa kita identifikasi ya di time frame 4 jam. Sekarang coba kita lanjutkan di time frame 1 jam ya untuk skenarionya. Selain daripada ini tadi udah saya sampaikan untuk skenario saya, dan sekarang saya tunjukkan kembali di time frame 1 jam, kita lihat. Nah, di 1 jam momentumnya memang ini ya, target saya sih tetap akan meliquidity ya, area compression di sini. Ya, ini yang pertama. Kemudian harga saat ini memang membentuk sebuah area konsolidasi, tidak ada perubahan di sini. Area batas breakout juga gagal ya, rejection, reject sampai dengan di akhir sesi penutupan. Meskipun membentuk bull up ya di area ini, di area breakout membentuk bull up, tapi tentunya menurut saya market akan masih dalam range-nya ini. Tapi range-nya sudah saya tandain ya, dan tinggal sekali kalau saya tandain seperti ini, area konsolidasinya juga akan ya kurang lebihnya sama lah, bergerak seperti ini ya. Ini adalah area konsolidasi gitu, di luar daripada batas breakout yang sudah saya tandain. Jadi teman-teman jangan bingung ya, ini adalah area konsolidasinya. Jadi memang bergeraknya high low-nya berada di level tersebut, yaitu berkisaran 1929.01 yang menjadikan area resisten yang terbentuk di posisi candle terakhir, dan low yang menjadikan
penolakan itu di area kurang lebih 1924.05. Itu adalah area konsolidasinya. Ini kalau di time frame yang lebih kecil ya, selain daripada batas breakout time frame 4 jam. Jadi pastikan dulu apakah market keluar daripada jalurnya ya. Kalau posisinya masih di dalam area range konsolidasi seperti ini ya, kita masih tetap memantau ya. Kalau saya seperti itu, karena hari Senin ingat tidak ada news yang akan rilis, besar kemungkinan market akan bergerak tidak volatile dan range-nya kecil seperti biasanya. Tapi kalau dia berhasil breakout, kita lihat tekanan sellernya seberapa kuatnya gitu loh. Apakah hanya sebatas 50% dari area compression dan dia kembali lagi menguat, itu juga bisa terjadi gitu ya. Jadi pantau di posisi itu. Atau kalau dia breakout di atas level resisten tertingginya 1929.01 seperti ini, itu juga bisa terjadi membentuk wave ABC ya, mencari kenaikan berikutnya. Tentunya di sini ada imbalance ya, pantau area ini. Oke, ini trading plan-nya seperti itu. Tentunya dengan adanya data terlihat di hari Jumat, khususnya time frame 1 jam di akhir sesi penutup adalah konsolidasi. Ya, kita lihat nanti sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, apakah masih konsolidasi seperti ini atau keluar daripada jalurnya yang menunjukkan aktivitas lanjutan penurunan, atau dia akan breakout di atas daripada area resisten di hari Jumat 1929.01. Oke, secara tren saya ingatkan lagi, tren untuk XAUUSD masih dalam tren bearish ya, masih dalam tren bearish. Itu menjadikan catatan penting. Dan tentunya area konsolidasi ya, kita harus wait and see. Intinya di situ sudah ada tanda ya pembatasannya. Jadi itu yang diingat-ingat, kita akan melihat. Dan saya akan melanjutkan kembali di review sore ya untuk hari Senin, perkembangannya dari pergerakan nantinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan cocokkan dengan trading plan masing-masing, dengan sistem apapun ya, strategi apapun. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, comment, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.